Salam, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, dan adik-adik terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita jumpa lagi dalam renungan satu hati, sapaan Tuhan tiap pagi di bulan Juni 2023 dengan tema Hidup dalam Perkenan Allah. Bapak Ibu, Saudara-saudari, dan adik terkasih, renungan kita untuk hari ini, Jumat 16 Juni 2023, dengan subtema Hatinya Berpaut Kepada Tuhan, yang didasari dari bacaan firman Tuhan, Injil Kisah Para Rasul 13 ayat 22 sampai 23. Namun sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, marilah kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, pada pagi hari ini kami kembali sujud menghadap kehadirat-Mu Bapa. Kami bersyukur atas segala berkat, mujizat dan juga penyertaan-Mu. Semalam kami beristirahat dan pada pagi hari ini bangun kembali dengan nafas baru pemberian-Mu. Biarlah apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan selalu seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudari, dan adik-adik terkasih, untuk membacakan firman Tuhan pada pagi hari ini saya dibantu oleh adik Ara, Jemaat Anak Sekolah Minggu Gereja Kristen Jawa Conjong Catur, Sleman, Yogyakarta. Silakan adik Ara. Bacaan firman Tuhan pagi ini terambil dari Kisah Para Rasul 13 ayat 22 sampai 23 yang demikian. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, "Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Dan dari keturunannya lah, sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus." Demikian firman Tuhan. Hatinya berpaut kepada Tuhan adalah subtema bacaan kita pada pagi hari ini, yang didasari dari bacaan Kisah Para Rasul 13 ayat 22 sampai 23. Perlu diketahui bahwa Daud adalah salah satu tokoh besar yang disebut dalam Alkitab. Ia yang berawal sebagai bukan siapa-siapa. Saat belia telah dipilih secara khusus oleh Tuhan melalui Samuel. Bisa dibaca di 1 Samuel 16 ayat 12. Perjalanan karirnya berawal dari menjadi pemain kecapi bagi raja, kemudian menjadi pembawa senjata raja, memenangkan pertarungan melawan Goliat, menjadi raja yang besar dan mengalahkan banyak musuh. Lalu bagaimana Daud menjadi seorang yang berkenan di hati Tuhan? Bapak Ibu, Saudara-saudari, dan adik-adik terkasih, pada Samuel 13 ayat 14, Samuel menyampaikan firman Tuhan kepada Saul. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan menunjuk dia menjadi raja atas umatnya.
karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Selanjutnya, Tuhan berfirman kepada Samuel, "Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia." 1 Samuel 16 ayat 12. Orang ini adalah Daud. Pernyataan-pernyataan ini menunjukkan bahwa perkenan Tuhan atas Daud bukanlah karena kebaikannya maupun kehebatannya, melainkan Tuhan sendirilah yang telah memilihnya untuk menjalankan tugas khusus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan adik-adik terkasih, kita dapat belajar dari sikap Daud semasa hidupnya. Dalam sebuah pengajarannya di Antiokhia, Rasul Paulus menyebutkan pernyataan Allah mengenai pengangkatan Daud sebagai raja. "Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku." Kisah Para Rasul 13 ayat 22. Sekalipun Tuhan lebih dulu menentukan pilihannya atas Daud, sikap Daud yang melakukan segala kehendaknya adalah hal yang disukai oleh Tuhan, terbukti dari firman-Nya kepada Saul melalui Samuel. "Sedianya Tuhan mengokohkan kerajaan-Mu, tetapi Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan menunjuk dia menjadi raja atas umat-Nya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu." Tuhan juga berfirman sebelum Samuel mengurapi Daud, "Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah." Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. 1 Samuel 16 ayat 7. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan adik-adik terkasih, ya, Daud memiliki hati yang senantiasa bertaut kepada Tuhan. Membaca mazmur-mazmurnya, kita melihat bahwa Daud senantiasa menjalin kedekatan dengan Tuhan. Bagikan teman karib yang intensif, berkomunikasi hingga saling memahami. Apapun yang dirasakan, dipikirkan, dikhawatirkan, dipergumulkan, diyakini, disyukuri, dan segala pujian diungkapkan kepada Tuhan di setiap saat. Daud senantiasa menaikkan doa-doa di pagi dan malam hari, baik permohonan maupun ungkapan syukur kepada Tuhan. Daud memiliki hati yang senantiasa berpusat pada Tuhan, sehingga kepekaannya terhadap kehendak Tuhan semakin terasa. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan adik-adik terkasih, dari renungan di atas, lalu apa yang kita petik dari renungan ini? Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. 1 Samuel 16 ayat 7.
Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan adik-adik terkasih, marilah kita tutup renungan kita pagi hari ini dengan doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu. Kami membaca dan merenungkan firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah apa yang kami lakukan, kami kerjakan, selalu ingat dan taat kepada firman-firman-Mu. Tuntun dan sertai anak-anak-Mu untuk melakukan aktivitas pada dari pagi hari ini hingga sore malam nanti Tuhan. Kiranya Tuhan menuntun dan menyertai kami semua. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.